Cek cek, halo halo. Cek cek. Tes. Cek cek. Cek, suaranya terdengar jelas. Man, serius. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung kita buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat karunia-Nya kita masih diberikan nikmat umur, nikmat iman dan nikmat Islam untuk berada di sini dalam kajian parenting ini, kajian yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam juga semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari akhir nanti kita dianggap sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di hari akhir. Oke, melihat audiensnya sudah lumayan ya.
Sudah lumayan banyak. Cek suaranya terdengar jelas. Oke. Untuk kajian kali ini, oke, terima kasih. Insya Allah kita akan mulai sebentar lagi. Sebelum pada acara materinya, akan ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Amir sebagai selaku founder dari generasi Rohila ini. Setelah sepatah dua patah kata dari beliau, mungkin kita bisa lanjutkan pada materi. Lalu ada sesi tanya jawab juga dan dilanjutkan dengan door prize juga. Oke, jadi untuk Bapak Ibu sekalian, mohon untuk mengikuti acaranya dari awal hingga akhir nanti. Menginjak ke acara selanjutnya, yaitu sepatah dua patah kata dari founder kita semua, founder generasi Rohila, kepada Bapak Amir, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita ini pertemuan yang kedua ya, kelas Parenting Islami. Dan hari ini kita akan berguru, kita akan mengosongkan gelas kita, berguru kepada Dr. Indra Kusuma. Alhamdulillah beliau sudah menyatakan kesediaannya. Mungkin sambil menunggu beliau untuk hadir di tengah-tengah kita. Ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah SWT. Tapi sebelumnya ini mohon maaf karena saya tidak tahu ya apakah gambarnya jelas, terus kemudian suaranya jelas. Soalnya tadi masih ada beberapa masalah, trouble di kita, Zoom-nya, beberapa kali error. Alhamdulillah ini Dr. Indra Kusuma sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau sudah hadir dan saya tidak akan berpanjang lebar, hanya sedikit menyampaikan. Alhamdulillah jelas dari Pak Kurniadi ya, alhamdulillah jelas. Suaranya jelas, terus gambarnya juga jelas ya. Kita juga live di YouTube, kita juga live di Facebook. Barangkali kalau misalnya nanti ada masalah trouble di Zoom, nanti silahkan Bapak Ibu sekalian untuk menyimak juga di YouTube atau di Facebook secara live. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, Gen Rohila, ini kita berfokus pada ilmu-ilmu parenting ya. Kita fokus kita itu pada hasanah keilmuan Islam yang membentang dari abad 1 Hijriah sampai sekarang sudah hampir 1.500 Hijriah, 1.400 abad, 1.400 tahun, 14 abad yang lalu. Ulama-ulama pasti karena ini begitu penting. Nah, Ustadz Indra Kusuma ini juga beliau ahli keluarga juga. Jadi nanti teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa langsung bertanya kepada beliau. Selain fokus pada pada masalah-masalah keluarga, keilmuan tentang anak, ini kita fokus pada keilmuan ulama. Kemarin kita bahas kitab Ayyuhal Walad Imam Al-Ghazali sama Ustadz
Dr. Arazi Hasim, dan insya Allah nanti ke depannya juga kita akan perkaya dengan materi-materi dari ulama-ulama dari Sirah Nabawiyah, Parenting Nabawiyah. Sebelumnya kita Parenting Nabawiyah ya, ambil dari Al-Quran dari Ustadz Elvin Sasmita, dia HRD dari Al-Fatih, tim dari Ustadz Budi Ashari gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum masuk ke Dr. Indra Kusuma, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berinfak untuk untuk pengembangan dari Gen Rohila ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu infakkan itu diterima oleh Allah SWT, dilipat gandakan di dunia menjadi amal jariah nanti di akhirat kelak, dan bisa jadi wasilah atas kebaikan kesolehan anak Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja, tidak usah berpanjang lebar. Saya serahkan lagi kepada moderator ya. Oke, terima kasih untuk Pak Amir, founder Generasi Rohila ini, kata-katanya. Mungkin karena waktu juga, mengingat ada beberapa trouble yang kita alami tadi sebelum mulai, dari Bapak pematerinya, Dr. Indra Kusuma, sudah bisa dimulai, Pak? Ya, tafadhol. Sudah siapa? Insyaallah. Siap, insyaallah. Suara saya terdengar nggak ya? Halo? Oke, baik. Oke, sebelum diserahkan ke pematerian, ke agenda utama kita, mari kita perkenalkan dulu Dr. Indra Kusuma. Saya akan coba bacakan CV-nya. Beliau memiliki nama lengkap Indra Kusuma, Dr. Indra Kusuma Psikologi, Magister Sains, dan Certified Hypnotherapist. Beliau lahir di Tasikmalaya tanggal 21 Juli 1981 dengan status yang sudah menikah dan hobi membaca, menulis, dan berdiskusi. Riwayat pendidikan beliau mengenyam tingkat SD di Mangkubumi, Tasikmalaya, lalu MTS di Cek, halo. Mohon maaf sebelumnya ada beberapa kendala lagi dari teknisnya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tadi di MTS, lalu beliau melanjutkan pendidikan di jenjang SMA di SMAN 1 Tasikmalaya tahun 2000. Lalu dilanjutkan di Ma'had Al-Imarat Bandung. Setelah itulah pada tingkat dana beliau mendapatkan S1 Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, lalu melanjutkan studinya di S2 Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana
di Universitas Indonesia, konsentrasi kajian strategik pengembangan kepemimpinan pada tahun 2009. Dan S3, beliau juga melanjutkan studinya dalam program doktoral Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Pengalaman kerja beliau juga sudah sangat banyak ya. Jadi dosen, trainer, direktur utama PT Trasco Innova Solution dari tahun 2009 hingga tahun 2015. Lalu menjadi tenaga BKSP Jabodetabek Jur. Lalu ketua divisi informasi dan dokumentasi di P2TP 2A Jawa Barat. Lalu menjadi penulis lepas dari tahun 2001 hingga sekarang, dan komisaris utama PT Trasco Innova Solution dari tahun 2015 hingga sekarang. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja lanjutkan pada materiannya kepada Bapak Indra Kusuma. Saya persilakan. Baik, syukran, jazakallah khairan katsiran. Oh ya, sebelumnya sampai jam berapa ya untuk pemateriannya? Pemateriannya sampai mungkin 10.20 Pak. Kita lanjutkan di tanya jawab. 11.20 dilanjutkan dengan tanya jawab juga, kita masih ada diskusi lagi setelahnya. Oke. Berarti sekitar 1 jam dilanjut dengan tanya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Ayah bunda yang saya hormati, ba'da tahmid was salawat, setelah tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang ittiba kepadanya sampai akhir zaman. Nah, setelah tahmid dan juga salawat tersebut, awalan wahayyukum bitahiyatil Islam. Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghormatan Islam. Tahiyatan mubarakatan min indillahi subhanahu wa ta'ala. Penghormatan yang diberkahi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tahiyatan ahlal jannah. Penghormatan para penghuni syurga ketika mereka berjumpa dengan sesama ahli syurga lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayah benda, alhamdulillah merupakan sebuah kebahagiaan di pagi menjelang siang, ini udah menjelang siang, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang insya Allah diberkahi. Majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini para ayah bunda yang luar biasa. Insya Allah saya yakin kita tidak pernah kehabisan cinta dan kasih sayang kepada anak-anak kita. Yang mungkin masih terjadi adalah kita kehabisan cara yang tepat dalam mengekspresikan cinta dan kasih sayang tersebut. Itu yang masih mungkin terjadi itu. Karena itulah insya Allah kita mengikuti komunitas seperti ini, acara seperti ini sebagai bagian dari upaya kita untuk terus menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Kalaupun misalkan di sini ada yang Allah Subhanahu wa taala belum takdirkan, jadi belum ada pasangannya atau belum Allah takdirkannya anak, maka ilmu yang kita pelajari sebagai persiapan. Sebagaimana ungkapan bijak, al-ilmu qoblal amal. Ilmu itu sebelum amal. Al-ilmu yaqudul amal. Ilmulah yang selayaknya memandu amal. Dan dalam konteks itulah insya Allah kita bertemu, berkumpul di sini
Dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah, bermanfaat, sehingga pertemuan ini menjadi pertemuan yang kita ingat-ingat, kita sebut-sebut manakala kita nanti nostalgia di surga Firdausnya bersama orang-orang yang kita cintai, dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan saudara-saudara kita seperjuangan, sekomunitas. Nah, kita berharap pertemuan-pertemuan kita ini sama-sama menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kata seorang ulama, pekerjaan ahli surga selain juga ketika bertemu dengan sesama ahli surga lainnya, mereka bernostalgia. Ingat gak dulu ketika kita ada acara-acara di generasi Rohilah? Ingat gak dulu ketika kita bareng-bareng berjuang di pengajian ini, di majelis ini, atau aktivitas apapun yang di situ dicatat sebagai amal saleh, insya Allah menjadi kenangan indah. Dan mudah-mudahan banyak, ya, semakin banyak. Itu tugas kita, memperbanyak momentum-momentum kebaikan yang nanti akan menjadi bahan kita bernostalgia. Apalagi dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Tentu harus semakin banyak. Dan ini kan kaitannya dengan waktu. Ayah bunda meluangkan waktu untuk belajar di sini bersama-sama. Plus kita juga sebagai orang tua dituntut untuk meluangkan waktu membersamai tumbuh kembang anak-anak kita. Makanya kata Imam Syafi'i, luangkan waktumu untuk anak-anakmu ketika mereka masih kecil. Jika tidak, maka engkau akan dipaksa untuk meluangkan waktu mengurusi anak-anakmu, tapi ngurusin masalah mereka. Jadi tinggal milih aja sebenarnya. Tetap kita akan dipaksa meluangkan waktu. Kalau tidak sekarang, nanti kita juga akan dipaksa meluangkan waktu urusan masalah-masalah mereka. Tapi kalau sejak kecil kita meluangkan waktu dengan mereka, sehingga mereka bisa mandiri, maka insya Allah setelah itu pahala lah yang kemudian akan terus mengalir kepada kita. Baik ketika kita hidup, maupun ketika kita meninggal dunia. Karena kata Rasulullah kan, Iza mata ibnu Adam, apabila Adam meninggal, maka inqata'a amaluhu, terputus amalnya. Catat amalnya di situ. Illa min salasin, kecuali 3 yang akan terus mengalir. Ini setelah mati. Berarti ketika masih hidup, pahalanya itu dapat terus. Ketika mati pun terus mengalir. Kita tahu yang pertama sedekah jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah waladin shalihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Dan ingat di kalimat awalnya itu harus amal dia. Jadi amal kita punya peran dalam mensolehkan anak tersebut. Kalau tidak, berarti bukan amal kita yang nggak akan ngalir. Karena bukan amal kita. Yang ngalir itu kalau proses solehnya anak kita itu adalah peran kita, adalah amal kita. Dan tentu ini jika kita punya anak, baik anak kandung atau misalkan kita memelihara anak yatim. Karena sekarang kan berkembang, lagi ramai kalau di media sosial, child free. Ada artis nikah, ada kesepakatan tidak akan punya anak begitu. Dan istilahnya ini child free. Kalau child free, dari bahasanya saja sudah ketahuan tuh apa isi otaknya, apa yang ada di balik pikirannya. Kenapa? Karena kan pilihan kata itu menunjukkan apa yang ada di pikiran. Ketika child free, ada 2 kata, child dan free. Child, anak, free itu freedom, bebas. Biasanya kalau freedom itu, kalau urusannya misalkan kemarin 17 Agustus, freedom dari penjajahan.
atau sesuatu yang menjadi beban, debt, tax free misalnya gitu ya, pajak, debt free, bebas utang. Nah, yang free itu biasanya terhadap sesuatu yang dianggap membelenggu, membebani, bahkan jahat. Nah, kalau child free berarti yang dianggap jahat, membelenggu, membebaninya apa? Anak. Jadi sejak awal dari pikirannya anak itu beban. Beda dengan bahasa kita. Kita kan bahasa kita biasanya semoga dikaruniai anak. Berarti dalam pikiran kita anak itu apa? Karunia. Anak itu karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bahasanya child free, sejak awal mempersepsi bahwa anak itu gangguan, beban, masalah. Bahkan bisa jadi dianggap jahat. Mengganggu atas karir lah, mengganggu kehidupan dan sebagainya. Berarti itu yang ada di balik pikirannya. Di balik pikirannya. Beda kalau alasannya karena misalkan alasan kesehatan. Karena child free nih, bercandanya kan begitu, ada seorang influencer lah di media sosial bertanya, itu kalau yang pasangan child free, terus nggak sengaja hamil, kira-kira gimana tuh? Nah, memang itu pikiran child free, bahkan banyak yang menjadikan itu alasan untuk aborsi. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Dulu di zaman Rasulullah yang disebut jahiliyah itu, ketika anaknya sudah lahir, ternyata perempuan, kemudian banyak yang dikubur, hidup-hidup dibunuh. Sehingga turun ayat, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut tidak bisa memberi mereka makanan. Tidak bisa memberi mereka makan. Nahnu narzuquhum, kata Allah. Kami yang memberi rezeki kepada mereka. Jadi kalau paradigmanya anak adalah beban, ya seperti itu. Beda kalau konteksnya pengaturan. Kalau pengaturan, misalkan ada ajal ya, mengeluarkan, ini kalau untuk yang sudah bersuami istri, ketika berhubungan suami istri, kemudian dikeluarkan tidak di dalam vagina, misalnya begitu ya. Itu ajal. Para sahabat juga ada yang melakukan seperti itu. Itu bagian dari pengaturan. Tapi kalau memang sejak awal paradigmanya menganggap anak itu beban, ini perlu diluruskan. Perlu diluruskan. Nah, ayah bunda semuanya, jadi bahas child free ya. Tapi memang ini lagi hot isunya tentang child free. Nah, prinsip dasarnya bahwa dalam Islam anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memelihara anak, mendidik mereka adalah amal soleh yang dampaknya bahkan sampai setelah kita meninggal. Kadang ada yang jadi perdebatan ya dengan istilah, yang nanya ke saya, setuju nggak Kang, anak itu adalah investasi? Investasi. Saya bilang, yang saya pahami, investasi bagi kita itu bukan anaknya, tapi amal kita mendidik anak. Itu yang investasi kitanya. Karena yang membuat pahala mengalir ke kita itu karena kita mendidik anak. Jadi yang investasi itu amal kitanya. Amal kita mendidik anak. Jadi kalau kita tidak mendidik anak, kita nggak punya investasi. Investasi bagi kita itu amal kita. Kalau anak itu lebih ke produknya sebenarnya dari amal kita. Kita fokus di amal. Fokus kita di amal. Yang bahkan tadi setelah kita meninggal pun doa anak saleh yang memang hasil amal kita akan ngalir ke kita. Ketika kita mengajarkan kepada anak kita Al-Quran, Fatihah misal, Fatihah, maka setiap anak itu membaca Fatihah dalam sholatnya, kita juga akan mendapatkan pahala. Setiap anak itu sholat. Kenapa ya? Kita punya peran dalam mendidik anak itu. Baca abatasanya,
mengajarkan Al-Fatihah, dan lain sebagainya. Nah, ayah bunda, saya ingin memulai juga diskusi kita di pagi menjelang siang ini dari sebuah pertanyaan. Oh ya, tadi sempat ada yang raise hand ya. Gini, agar lebih dinamis, jika ada pertanyaan, silakan boleh langsung open mic atau tulis di kolom chat. Meskipun sebenarnya nanti ada sesi tanya jawab. Kalau khawatir lupa dan mau langsung, monggo aja. Meskipun insya Allah nanti kalau nggak salah kata MC tadi ada sesi tanya jawab juga. Ada sesi tanya jawab. Kemudian saya harapkan ayah bunda semua juga partisipasi aktif. Pada saat-saat tertentu saya akan bertanya dan silakan untuk partisipasi dengan misalkan mengisi di kolom chat. Mengisi di kolom chat. Ayah bunda, tema kita judulnya adalah excellent parenting. Excellent parenting. Bentar. Sudah terlihat nggak ya bunda? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat ya? Di saya yang ini malah nggak muncul. Bentar. Meeting kontrolnya. Sebentar ini. Nggak muncul ya. Biasanya tetap muncul ada meeting kontrolnya. Oke, yang ini deh. Kalau gitu. Coba ya. Sudah, mulai muncul sekarang. Baik, ayah bunda, tema kita tentang excellent parenting. Bagaimana menjadi orang tua ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, termasuk dalam mendidik anak, membina, mendidik anak. Nanti kita akan lihat seperti apa atau apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah terkait dengan pendidikan anak ini. Dalam beberapa hal nanti kita kombinasikan juga dalam pendekatan psikologi perkembangan. Dalam konteks psikologinya juga. Nah, ayah bunda, sebelumnya saya ingin tanya dulu. Saya ingin tanya. Ini jangan googling dulu ya. Nggak usah googling, yang tahu ayah bunda aja. Setahu ayah bunda, apa hak anak dari ayahnya atau dari ibunya? Tergantung. Dari ayahnya atau dari ibunya, dari diri kita lah. Tuliskan di kolom chat. Silakan. Ya. Agar saya juga bisa melihat seberapa banyak yang partisipasi aktif. Karena pertemuan kita ini online, kadang juga membuka peluang untuk bolos online. Akunnya ada, tapi orangnya kemana begitu ya. Masya Allah. Dididik dan disayang, mendapatkan nafkah, bimbingan, memberi nama yang baik, perhatian dan kasih sayang, pengasuhan, pendidikan agama, teladan yang baik, dijauhkan dari api neraka, Masya Allah, kasih sayang, perhatian, oke, didengarkan, diperhatikan, Masya Allah. Masih ada lagi, dinikahkan, oke, baik. Ayah bunda, itu semuanya yang disebutkan oleh ayah bunda memang betul, itu hak-hak dari anak kita.
Namun saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tentang hak asasi anak, ini hak dasar yang beliau menyebut ada 3. Jadi ceritanya begini, ini sambil cerita ya. Ceritanya ketika Umar bin Khattab telah menjadi seorang khalifah, presiden kalau sekarang, ada seorang ayah yang datang kepada beliau mengadukan anaknya yang membangkang, durhaka, gak nurut, gitu, melawan sama orang tua. Pokoknya ayahnya itu nyeritain yang jelek-jelek tentang anaknya. Umar bin Khattab kemudian melakukan klarifikasi. Dipanggilnya si anak. Anaknya sudah mulai remaja saat itu. Anak itu bertemu dengan Umar bin Khattab. Karena dia tahu dipanggil oleh khalifah nih. Dan dia tahu di situ ada bapaknya. Kayaknya bapak saya ngaduin saya nih gitu. Dia tahu, dia nyadar. Kemudian anak itu sebelum ditanya, dia nanya duluan. Ini oke. Jadi si anak itu sebelum ditanya oleh Khalifah Umar, dia bertanya duluan, "Ya Khalifah, apa hak seorang anak dari bapaknya?" Ini kata anak itu. Umar menjawab, "Hak anak dari bapaknya ada 3," kata Umar. Nah, ini yang pertama tadi saya lihat belum muncul ya di jawabannya. Kalau yang kedua udah. Yang pertama, bahkan ini hak asasi anak yang pertama. Yang pertama adalah, ini dari ayah. Berarti kalau dari ibu tinggal kebalikannya aja. Dari ayah, kata Umar, yang pertama adalah dicarikan calon ibu yang baik. Berarti kalau hak anak asasi yang pertama, hak asasi anak yang pertama dari seorang ibu adalah dicarikan calon ayah yang baik. Jadi ada hak asasi anak jauh sebelum menikah, jauh sebelum dia lahir. Jauh sebelum kita menikah, jauh sebelum anak kita lahir, anak itu punya hak untuk dicarikan calon ibu yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, diberi nama yang baik. Yang ketiga, kata Umar, diajari Al-Quran. Jadi Umar menyebutkan hanya 3 saja. Hanya 3. Ini adalah hak asasi anak. Hak asasi anak. Nah, ayah bunda, yang pertama tadi dicarikan calon ibu atau calon ayah yang baik. Jadi ternyata ketika kita memilih pasangan, ada hak asasi anak di situ. Kalau kita hanya melihat, dia cantik, dia ganteng, berarti kita mencari pasangan hanya untuk diri sendiri saja, tidak melihat kira-kira dia bisa jadi calon ayah yang baik nggak ya buat anak saya? Dia bisa menjadi calon ibu yang baik nggak buat anak saya? Berarti egois kalau seperti itu. Ya, terus gimana dong? Sekarang kan sudah nikahnya juga, sudah punya anak lagi. Terus gimana? Kalau sekarang berarti saatnya bukan lagi mencari. Jadi bukan mencari lagi calon ibu yang baik, bukan. Tapi menjadi dan menjadikan. Kita hanya sendiri menjadi ayah yang baik, ibu yang baik, dan menjadikan pasangan kita, jadi saling menumbuh kembangkan diri kita, pasangan kita, agar menjadi ayah dan ibu yang terbaik. Ini yang pertama. Nah, coba evaluasi dulu ketika milih pasangan, sudah mikirin tentang anak kan? Atau, dia ganteng, dia cantik. Kalau gitu, mohon maaf, Anda egois kalau begitu. Nah, yang kedua, diberi nama yang baik. Karena nama adalah doa. Yang ketiga, diajari Al-Quran. Si anak tadi dia menjawab begini, "Ya Khalifah, saya tidak mendapatkan satu pun hak saya dari ayah saya. Ibu saya bukan wanita salehah. Ibu saya wanita majusi. Yang karena dia cantik dinikahi oleh bapak saya. Saya juga tidak diberi nama yang baik, Jolan atau Jolan, yang artinya itu kumbang kelapa. Ngasih nama anak kumbang kelapa.
Dan saya juga tidak pernah diajari Al-Quran oleh bapak saya. Yang dahsyat kalimat Umar. Umar marah kepada bapaknya. Dan kata Umar, engkau sudah durhaka kepada anakmu jauh sebelum dia durhaka kepadamu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ternyata ada ayah durhaka, ada ibu durhaka, bukan cuma anak durhaka. Bahkan ayah durhaka dan ibu durhaka menjadi ayah durhaka dan ibu durhakanya jauh sebelum anak itu lahir bisa. Bisa. Terutama tadi yang asal-asalan dalam memilih pasangan. Tidak mempertimbangkan kira-kira dia bisa menjadi ayah yang baik atau tidak bukan anak kita. Dia bisa menjadi ibu yang baik atau tidak untuk anak kita. Ayah bunda itu hak asasi anak. Nah, coba kita evaluasi. Kita pertama sebelum menikah dulu, ini yang sudah menikah. Kita ketika nikah dulu mikirin nggak dia kira-kira jadi calon yang baik atau enggak, calon ibu yang baik atau enggak. Kalau enggak, hanya karena dia cantik, saya aja senang sama dia gitu. Nggak melihat sisi agamanya, gimana dia berinteraksi dengan anak kecil dan sebagainya, misal. Artinya dia sebagai ibu dan sebagai ayah dari anak kita nanti. Berarti kita egois. Berarti kita sudah menjadi ayah durhaka, ibu durhaka jauh sebelum anak kita lahir. Na'udzubillah. Kedua, ketika memberi nama. Coba anak-anak kita sekarang tahu nggak artinya apa? Kalau wah itu namanya keren aja tuh ada di TV, kayaknya keren lah, gaul gitu. Jadi kalau jadi nama artis nggak memalukan, keren. Tapi artinya nggak tahu. Hati-hati. Cek dulu. Kalau kita sendiri nggak tahu artinya dan nggak jelas apa itu artinya, mending diganti aja namanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengganti nama sahabatnya ketika artinya buruk terutama. Ketika artinya buruk diganti. Dan dalam konteks administratif sekarang kan tinggal pengadilan bisa untuk ubah nama. Nah, yang selanjutnya, ikhwati fillah, setelah kita memahami hak asasi anak, kemudian ini nih, bentar. Kalau di buku saya dengan Mbak Vindi, waktu itu kita beri nama judul Excellent Parenting menjadi orang tua ala Rasulullah. Nah pertanyaannya kenapa ada excellent-nya? Nah, ayah dan bunda, kita selama ini sering membaca doa ini. Saya yakin setiap kita sering membaca doa ini. Dan doa ini berasal dari Al-Quran, surat Al-Furqan ayat ke-74. Yuk kita baca bareng-bareng. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang-orang yang berdoa kepada Rabb-nya, Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami. Perhatikan, Allah menyebut bahasanya itu al-mauhub atau hab itu isim fi'il amrnya. Isim masdarnya anugerah begitu artinya.
anugerahkanlah kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Jadi pasangan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzurriyyatina, dan anak-anak kami qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata. Qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imam, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Di sini kita paham bahwa nggak ada direktur orang yang bertakwa. Pemimpin di sini artinya adalah keunggulan. Unggul dari sisi ketakwaan, lebih baik dari yang lain, sehingga disebut imamul muttaqin. Karena nggak ada jabatan imamul muttaqin, nggak ada. Tapi kalau kita berdoa agar mendapatkan, ini artinya mendapatkan atau dianugerahi ketakwaan yang kuat, yang tinggi, yang kokoh, yang unggul dibandingkan dengan yang lain, ini makna dari waj'alna lil muttaqina imama. Dan di sini waj'alna di sini jadikan kami itu berarti kan saya, pasangan dan anak. Saya, pasangan dan anak. Kita minta kepada Allah agar menjadi generasi unggul. Unggulnya dari sisi apa? Takwa. Dari sisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayah bunda, dalam konteks anak itu bersama dengan kita kalau secara fisik ketika mulai hamil. Tapi sebelumnya sebenarnya merupakan bagian dari masing-masing kita. Dan nanti kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan keseluruhan tahapan manusia, termasuk anak-anak. Apa yang beliau lakukan? Anak-anak itu bertumbuh dan berkembang. Kita lihat di sini, kalau kita secara physically baru melihatnya ketika sudah lahir. Kalaupun masih dalam perut itu ada dengan teknologi, dengan USG terlihat, tapi nggak sejelas ketika sudah lahir, kemudian bertumbuh dan berkembang. Kita lihat misalkan seperti ini. The drop in the heart rate of Sherry's baby let the doctors know that the umbilical cord might prevent his normal descent down the birth canal. They decide that a C-section delivery is the safest approach for mother and child. There you go. Ini yang di His head is out? Yeah. Biting my finger. There's a cord right around the neck. There's a cord. There's a cord. Okay, there you go. Okay, you around the shoulder. Okay. Okay. Minutes later, a healthy baby is born. Not exactly as planned, but with joy, gratitude, and awe. And in that instant, an unbreakable bond is forged between parents and child. Sweetie, right over here. A bond that will last the rest of their lives. Masya Allah. Ada yang lahirnya dengan di sesar seperti yang di film barusan, video barusan, atau ada juga yang normal. Terlepas dari apapun, ketika sudah lahir disyukuri. Dan ini pada para ayah ataupun calon ayah, usahakan ketika pasangan kita melahirkan, kita berada di sampingnya. Alhamdulillah anak saya 5, laki-laki semua. Kelima-limanya saya menyaksikan proses kelahirannya. Saya mendampingi. Karena saya berusaha untuk senantiasa hadir. Karena ketika kita hadir menyaksikan istri kita melahirkan, Allah akan menganugerahkan rasa kasih sayang dalam diri kita, pertama kepada ibu kita, karena berarti seperti itu jugalah dulu kita lahir seperti itu. Perjuangannya luar biasa. Yang kedua, rasa kasih sayang kepada pasangan kita, kepada istri kita. Makanya upayakan untuk menghadiri
mendampingi ketika pasangan kita melahirkan. Nah, kemudian anak bertumbuh dan berkembang dan mulai terlihat potensi-potensinya sebenarnya. Dan tugas kita adalah berinteraksi dengan fitrahnya. Potensi itu bagian dari fitrah. Dari kecil, kecenderungan potensi itu bisa kita lihat. Nah, kalau ini jobnya, tapi ini contoh kalau dalam pendekatan multiple intelligence, kecerdasan MOOC, ini contoh bayi yang punya kecerdasan kinestetik. Kemudian anak itu bertumbuh dan berkembang. Anak itu senang berenang, bukan bisa berenang, seperti jadain. Tapi senang, karena merasa seperti dalam prosedur. Dan mulai berjalan, mulai makin besar. Sejak kecil Allah ciptakan yang namanya bayi, anak itu menggemaskan, mengundang rasa cinta dari orang-orang di sekeliling. Makan, lucu, Ayah bunda, ayah bunda, anak kita bertumbuh dan berkembang. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita interaksi beliau dengan anak-anak? Saya menggali berbagai hadis terutama terkait dengan bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan anak-anak. Dan luar biasa, anak-anak itu kalau berjumpa dengan Rasulullah itu sangat bahagia. Sangat bahagia. Dan semua interaksinya bersama Rasulullah atau yang diajarkan Rasulullah itu berpengaruh positif terhadap anak-anak. Kita sekarang menggali lebih jauh terkait dengan hal tersebut. Menjadi orang tua ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai anak-anak. Kalau ada anak-anak, Rasulullah itu sangat mengutamakan mereka. Kalau ada makanan, ada yang memberikan hadiah kepada beliau. Kalau hadiah beliau menerima. Kalau sedekah tidak menerima. Kalau untuk dirinya. Kalau hadiah diterima. Biasanya yang dicari pertama kali anak-anak. Kemudian banyak kisah tentang Rasulullah yang bermain, bercengkrama dengan anak-anak. Yang semuanya adalah proses tarbiyatul aulad. Proses tarbiyatul aulad. Nah, ikhwati fillah, ayah bunda, dalam sebuah hadis disebutkan tidak ada suatu pemberian pun yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Jadi kado yang paling utama adalah tarbiyatul aulad. Pembinaan, bimbingan, pendidikan anak dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Karena tanggung jawab pertama dan utama di orang tua. Kesalahan banyak orang tua ketika dia menyekolahkan anaknya, seolah-olah dia sudah lepas tanggung jawab. Tidak, tanggung jawab itu tetap pada orang tua. Tetap pada orang tua. Dia hanya mendelegasikan wewenang mendidik sebagiannya itu ke guru, ke pihak sekolah. Tapi tanggung jawab tetap pada dirinya. Jadi konsep delegasi kan begitu dalam manajemen. Yang namanya delegasi itu mendelegasikan wewenang,
bukan mendelegasikan tanggung jawab. Tanggung jawab pendidikan tetap ada pada kita sebagai orang tua. Dan seringkali ada orang tua yang konsultasi ke saya, misal, ketika saya gali, konsultasi tentang anaknya yang bermasalah begini. Ketika saya gali, ternyata yang bermasalah itu bukan anaknya sebenarnya, tapi ayah bundanya. Yang harus diterapi pertama kali itu bukan anaknya sebenarnya, tapi ayah dan bundanya. Yang ketika ayah dan bundanya selesai, anak kemudian berubah. Anaknya berubah. Karena kemudian orang tua pun berubah pendekatannya kepada anak. Nah, di sini kita akan gali lebih lanjut kado apa saja dari Rasulullah SAW kepada anak-anak berupa ajaran Rasulullah untuk tarbiyatul aulad, mendidik, membina anak-anak. Itu adalah kado. Karena ketika kita memberikan itu, kita seperti memberikan kado. Kalau kelewat, berarti kadonya nggak diberikan. Begitu kira-kira. Kita tidak memberikan hadiah. Nah, kita lihat dulu beberapa hadis dalam Tirmidzi. Tidak ada semaya pada anak yang lebih utama daripada ajaran sopan santun yang baik. Tentang akhlak. Jadi, akhlak itu bahasa para ulama. Bahasa yang ngetren sekarang itu karakter. Karena definisi akhlak menurut Imam Ghazali kalau tidak salah, akhlak itu adalah aktivitas yang sudah berjalan secara otomatis tanpa proses berpikir lagi gitu. Karena sudah jadi sebuah kebiasaan, bahkan lebih dari kebiasaan. Lebih dari sekedar habit yang namanya karakter itu. Sudah terinternalisasi membentuk sistem kepribadian yang kokoh. Itu sudah menjadi sebuah karakter. Nah, ketika kita mampu membentuk karakter anak kita dengan akhlak yang terpuji, maka itu adalah semaian benih yang paling utama menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Majah menyampaikan, muliakan anak-anakmu. Jadi anak itu harus dimuliakan, dihargai. Kalau kita menghargai anak-anak kita, maka anak-anak akan tumbuh menjadi orang yang memiliki harga diri. Karena sejak kecil kita hargai, kita hormati, kita cintai, kita akui. Beda dengan yang sejak kecil senantiasa dikritik, dimarahi, dicaci maki. Berarti kan harga dirinya direndahkan. Maka kemudian banyak anak yang mengalami HDR, istilah psikologinya, harga diri rendah. Dampaknya panjang hal-hal seperti itu. Dan itu kadang dimulainya dari kata-kata. Saya pernah dapat cerita dari teman mantan ketua Senat Mahasiswa Psikologi UI. Dia cerita suatu ketika diminta untuk melakukan psikotes untuk anaknya yang remaja lah, SMP, karena nilainya jelek-jelek, ancur-ancuran nilainya. Nah, ancur-ancuran. Orang tuanya pengen tahu ini IQ-nya berapa sih anak saya. Dan ternyata setelah IQ-nya itu tinggi, di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Ketika disampaikan kepada hasil tes IQ anak ibu, ini tinggi, jeniusnya anak. Di atas rata-rata. Kata ibunya, masa sih ini nilainya jelek-jelek, kata ibunya. Kemudian disampaikan juga ke anaknya, nah, kamu ini berdasarkan hasil tes psikologi, psikotes, IQ itu tinggi, di atas rata-rata, pinter. Kata dia, masa sih saya pinter? Saya kan bodoh. Duh, kata siapa bodoh? Kata teman saya. Kata mama. Ya, kalau saya ada tugas, terus saya nanya ke mama bilang, gitu aja nggak bisa. Bodoh. Lihat. Kata-kata itu berulang kali muncul dan kemudian membentuk konsep diri si anak. Aslinya anak itu pinter, tapi karena kata-kata seperti itu keluar dari lisan ibunya, kata-kata dari seorang ibu itu punya daya magis yang tinggi loh. Daya magisnya tinggi loh. Tinggi. Maka yang terjadi kemudian itu menjadi konsep diri si anak dan menganggap dirinya
bodoh. Sehingga IQ itu ada IQ potensial, ada IQ yang perform. Bisa jadi IQ potensialnya tinggi, performnya di bawahnya, seperti yang kasus yang barusan. Tapi ada juga yang IQ potensialnya di bawah, biasa misalkan, tapi yang performnya tinggi di atasnya. Bisa terjadi seperti itu. Dan faktor tarbiyah, pendidikan, parenting itu berperan besar untuk meningkatkan IQ performnya, yang performnya. Kalau yang potensialnya ya, hanya Allah yang tahu, Allah yang mentakdirkannya berapa. Tapi yang perform kita bisa dorong sehingga di atas potensinya mungkin hal itu terjadi. Nah, teman-teman semua, ayah bunda, ada juga sebuah kisah. Saya dapat cerita ini katanya nyata. Meskipun saya belum tahu di mana negaranya. Oh ya, gambaran tadi yang anak yang kemudian dia jadi bodoh padahal sebenarnya pinter karena kata-kata dari orang tuanya. Nah, ada yang membuat ininya seperti ini kira-kira. Kau bodoh. Sebentar. Oh, udah sersen. Berarti ini belum sersen tadi. Bodoh, kamu bodoh. Bodoh. Menyerahlah, Bung. Ini ruang feodal. Dan aku tidak di dalamnya. Benarkah? Bagaimana di dalammu? Haha, menyerahlah, Bung. Tidak, aku tetap ikut kata hatiku. Kata hati. Hati? Tampilkan dia. Penghasut. Aku tidak Anak kurang ajar. Kau berani melawan kata-kata ibu. Air mata ibu merasuk ke lubuk hati. Lihat apa yang telah kau lakukan. Aku tidak bodoh. Aku tidak bodoh. Lebih baik kata-kata itu kau simpan untuk sementara. Tapi hati menyimpannya terlalu dalam hingga lenyap. Ngojrot. Wah, aku bodoh. Nah, karena berulang-ulang, apalagi itu dari orang tua yang merupakan signifikan others dalam istilah psikologinya, orang lain yang berperan signifikan dalam hidup seorang, termasuk anak, maka itu bisa membentuk konsep diri dari anak tersebut. Makanya hati-hati. Coba evaluasi kalimat yang keluar dari lisan kita, terutama ketika marah. Positif atau negatif. Hati-hati. Kalau kemudian membuat labeling yang negatif, hati-hati. Jangan sampai anak kita menjadi bodoh, kemudian prestasinya jatuh, hidupnya hancur, karena lisan kita sebagai orang tua. Matih kalau kata orang Sunda. Kata-kata dari orang tua itu memiliki daya magis yang tinggi. Nah, lanjut ke yang tadi, ada kisah yang sebaliknya yang saya dengar. Ini adalah kisah nyata juga, meskipun saya belum tahu negara mana. Saya dapat ceritanya dari Mas Ahmad Faiz Jainuddin. Beliau cerita, ada satu sekolah, yang di sekolah itu ada satu kelas khusus untuk anak-anak yang dikenal nakal-nakal, susah diatur, bodoh-bodoh. Gitu. Kalau istilah orang Sundanya, begong, bantangul, buraong, boloho, apapun lah istilah negatif ya. Jadi anak-anak yang nilainya paling jelek, kemudian yang dianggap nakal di satu kelas kan. Dan guru-guru yang ngajar di situ jarang ada yang bertahan lama. Paling lama 2 pekan.
Sehingga suatu ketika guru yang ngajar di situ sudah give up, angkat tangan. Akhirnya sekolah kemudian mencari guru baru, dibuka open recruitment. Setelah recruitment, yang diterima ada seorang guru perempuan. Guru perempuan ini kemudian ditugaskan untuk mengajar di kelas tadi. Guru-guru yang lain, wah biasa, saling bisik-bisik. Kita lihat nih, tahan berapa lama guru yang ini. Hari pertama bekerja, guru itu masuk dengan sumringah. Guru-guru yang lain, wajar, hari pertama dia belum tahu aja kelasnya seperti apa. Kemudian masuk ke kelas itu, ketika keluar, masih tampak sumringah. Guru-guru yang lain, maklum hari pertama. Kita lihat besok juga mungkin udah mulai ngeluh dan angkat tangan, nggak mau lagi ngajar di kelas itu. Esoknya ternyata masih ceria juga. Lusanya terus seminggu, paling juga 2 minggu, kata teman-teman guru yang lain. Ternyata 2 minggu masih ceria juga. Terus seperti itu sampai akhir semester. Dan yang bikin geger di sekolah itu, di akhir semester, ketika ujian akhir sekolah, nilai rata-rata kelas yang diajar oleh ibu tersebut, nilai rata-ratanya di atas kelas yang lain. Artinya kan nilainya tinggi-tinggi. Sehingga guru-guru yang lain pada kaget, kok bisa ya? Akhirnya dipanggil guru itu sama kepala sekolah. Ditanya, Bu, saya ingin tahu apa sih rahasianya, sehingga nilai di kelas Ibu rata-ratanya tinggi, di atas rata-rata kelas yang lain. Padahal mereka kan dikenal sebagai anak-anak yang bodoh-bodoh. Apa jawab guru tersebut? Bodoh? Kata siapa, Pak? Bentar, Pak. Kemudian dia ke mejanya, ngambil berkas, bilang ke kepala sekolahnya, Pak, kenapa Bapak bilang anak-anak itu anak-anak yang bodoh? Bukankah mereka anak-anak pintar, anak-anak jenius? Kemudian diperlihatkan berkas. Ini nilai IQ mereka kan? Jadi rupanya guru itu mispersepsi. Dia dapat berkas, di situ ada 146, 153, 137. Dikiranya itu nilai IQ, padahal itu nomor loker. Nomor loker tempat nyimpan barang-barang anak-anak itu. Dikiranya itu nomor IQ. Artinya guru itu ketika dapat kelas dan dia baca itu, saya dikasih kelas anak-anak jenius. Dia mempersepsi begitu. Kemudian dia ketika masuk kelas, ya, halo anak-anak jenius, assalamualaikum. Mungkin kalau di kita, walaupun ada anak yang nakal dan sebagainya, ada yang ya, cuek, maklum anak jenius. Dan kemudian dia memperlakukan anak-anak itu sebagai anak-anak jenius. Dan ternyata ketika diperlakukan sebagai anak-anak jenius, potensi-potensi mereka itu bertumbuh dan berkembang, kompetensinya itu muncul. Jadi sebuah kompetensi, kemampuannya itu muncul. Dan prestasinya jadi di atas rata-rata. Perhatikan, bedanya dengan yang tadi kan jelas. Kalau yang tadi IQ-nya sebenarnya tinggi, nilainya rendah. Kalau yang kedua ini, IQ-nya kita nggak tahu. Cuma anggaplah rata-rata misal. Ternyata nilainya di atas rata-rata. IQ yang performnya, prestasinya di atas rata-rata. Nah, ayah bunda, ternyata bagaimana kita mempersepsi anak-anak kita, itu akan membentuk mereka secara langsung atau tak langsung. Kita ucapkan ataupun tidak. Makanya hati-hati dengan kata-kata. Seperti tadi child free, bebas anak. Seolah-olah anak itu kayak penjajah gitu. Yang kita harus freedom, merdeka dari itu. Karena mengganggu, menghambat. Beda kalau kita menganggapnya sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersyukur atas anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan kemudian kita mencintai anak-anak kita tanpa syarat. Tanpa syarat. Karena kadang ada yang mencintai anaknya dengan syarat. Syaratnya nilainya ranking 1 atau terbaik di kelasnya. Kalau nggak begitu, seolah-olah tidak dicintai. Dan itu nyampe ke anak-anak. Ngerasa anak itu. Nah, ayah bunda, lebih jauh terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anak dan kita belajar kepada beliau,
Kita lihat misalkan dalam berbagai hadis-hadis berikut ini. Saya meng-capture-nya dalam bentuk kado Rasulullah kepada anak-anak dalam hal ini. Ini surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Terus ada anak-anak di situ. Yang waquduhan nas wal hijarah. Batu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang menyahudikan, menasranikan atau memajusikan. Kenapa nggak ada mengislamkan di sini? Coba tuliskan di kolom. Menurut ayah bunda, islamkan dalam hadis ini. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan, tapi nanti ya di sini. Ada yang mengusulkan di akhir aja. Oke, betul. Karena fitrah itu Islam. Dan dalam Islam dahsyatnya itu ada konsep tentang balik. Jadi sebelum balik statusnya fitrah Islam, siapapun orang tuanya. Siapapun orang tuanya, meskipun orang tuanya Donald Trump misal, atau orang tuanya Fir'aun sekalipun, Raja Namrud sekalipun, sebelum balik itu fitrah Islam. Fitrah. Makanya saya secara pribadi ketika baca berita ya, ada anak kecil, bahkan masih balita yang meninggal, ditolak dikuburkan di kuburan Muslim karena di kakaknya bukan Islam gitu, Nasrani. Padahal dalam konsep Islam dia masih Muslim, masih fitrah, karena belum balik masih fitrah, seperti itu. Meskipun mungkin urusannya urusan administratif ya, tapi prinsip dasarnya bahwa setiap anak yang dilahirkan itu fitrah itu Islam. Makanya ada mengislamkan. Bahwa kemudian ada orang tuanya yang Yahudi, Nasrani, Majusi, tetap pada akhirnya sejauh mana orang itu memfungsikan perangkat yang Allah berikan, mata, telinga, dan qalb, fuad, hatinya, untuk itu menjadi perangkat menemukan kebenaran. Kalau itu berfungsi, maka Allah akan menghidayahkannya kepada Islam, insya Allah. Bahkan mencari, seperti Nabi Ibrahim mencari Tuhan, matahari, bulan, bintang, dicari sampai akhirnya dapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun orang tuanya misalkan bukan Muslim, tapi kalau dia memfungsikan itu akan mencari dan insya Allah akan ketemu dengan Islam. Beda dengan orang yang belum sampai dakwah Islam kepadanya. Nah, kalau yang belum sampai dakwah Islam kepadanya gimana coba? Masuk neraka atau masuk surga kira-kira? Coba tuliskan di kolom chat. Menurut ayah bunda, di surga atau di neraka? Orang yang belum sampai dakwah Islam kepadanya, nggak pernah dengar nama Islam, Allah, Muhammad, Rasulullah, nggak pernah. Sampai meninggalnya di surga, di neraka kira-kira ini. Ayo, auto surga. Kok bisa masuk surga? Dasarnya apa? Neraka, loh kenapa harus masuk neraka? Kan belum sampai dakwah Islam kepadanya. Nah, ya, di akhirat ada pilihan. Pilihannya gimana nanti di akhirat? Mau masuk surga atau masuk neraka begitu? Ya auto milih surga kalau begitu. Nah, ayah bunda, dalam sebuah hadis nanti di akhirat ada orang-orang yang kalau sekarang kayak di HER ya, ada ujian ulang di sana. Ada yang bilang kepada Allah, dulu ketika di dunia anak-anak kecil melempari aku. Mungkin kalau sekarang istilahnya memang ketika dilahirkan berkebutuhan khusus, bahkan lebih dari itu ya, yang berkebutuhan khususnya itu yang
istilah dalam psikologi seperti idiot, gitu, imbecile, idiot, yang memang secara IQ-nya rendah sekali. Perangkat memilihnya nggak sempurna jadinya, sehingga dilempari oleh anak-anak yang lain. Kemudian ada juga yang belum sampai dakwah Islam kepadanya. Maka Allah kemudian membuat perjanjian, kesepakatan. Siap untuk taat kepadaku nggak? Dan semuanya siap. Kemudian perintahnya satu, berjalan menuju neraka. Kalau ada orang yang, loh kenapa saya harus masuk neraka? Nggak mau, membangkang, dibebaskan, dimasukin ke neraka. Tapi karena dia sudah berjanji untuk taat kepada Allah, sambil menangis dia berjalan menuju neraka, itu yang diselamatkan, dimasukkan ke dalam surga. Jadi intinya sama, taat atau tidak. Cuma nanti yang seperti itu ditesnya nanti di akhirat. Begitu. Dalam hadis seperti itu. Nah, ayah bunda, dan kita juga harus betul-betul memperhatikan generasi. Jangan sampai meninggalkan generasi di belakang kita, dzurriyyatun dhi'afan, generasi yang lemah akidah, lemah fisik, lemah intelektual, termasuk lemah secara finansial. Nah, kado-kado Rasulullah ini ada banyak. Yang intinya adalah pemberian yang diberikan oleh Rasulullah kepada anak-anak. Dan kita juga ketika memberikan kado itu, mengikuti Rasulullah berarti kita memberikan kado kepada anak-anak kita. Yang pertama, dicarikan calon ayah dan bunda terbaik. Dan Rasulullah sudah berpesan, pilih-pilihlah untuk menitipkan nutfah kalian. Jangan anak itu dulu belum. Orang ini Zoom Ibu live. Bukan video biasa. Iya. Bayang ini. Oke, lanjut ya. Ini yang pertama. Tadi sudah dibahas ini. Sesuai dengan hak anak menurut Umar bin Khattab tadi ya. Dicarikan calon ibu yang baik, ini yang pertama. Kalau tadi yang baik, juga diajari. Apa siapa yang Ini siapa ya? Kita tolong panitia untuk di-mute. Oke. Yang kedua, doa ketika dalam sulbi. Kalau dalam sulbi, artinya itu bahkan sebelum bertemu suami istri belum, gitu. Karena masih di jasad masing-masing. Sulbi, berarti anaknya masih di alam ruh. Ini contoh, Rasulullah pun mendoakan sulbi penduduk Taif. Ketika beliau hijrah ke Taif, kemudian beliau ternyata bukan disambut, malah disambit, dilempari dengan batu sampai berdarah-darah. Datang malaikat gunung menawarkan jasa, kalau engkau mau berdoalah kepada Allah, maka aku akan angkat gunung ini dan aku timpakan kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan diazab. Aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari sulbi mereka orang-orang yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi Rasulullah mendoakan, dan itu doa untuk sulbi. Jadi kita mendoakan agar zat-zat yang ada dalam diri kita, kalau secara fisik ya, dalam sulbi kita ini sperma ataupun sel telurnya itu yang berkualitas, yang ketika bertemu pun Allah takdirkan menjadi anak-anak soleh yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi lihat, Rasulullah itu mendoakan, bahkan sulbinya pun didoakan. Sudahkah kita mendoakan sulbi kita, sulbi pasangan kita? Jadi spermanya pun didoakan begitu, sel telurnya pun didoakan sebelum bertemu. Nah, kalau kita mendoakan itu seperti Rasulullah, itu kado, hadiah. Ini kayak diberi penjagaan dengan doa-doa kita kepada calon anak kita. Karena potensinya kan setiap keluar itu sekitar 200 juta sperma. Mana yang akan jadi? Tergantung doa-doa kita juga. Tergantung doa-doa kita juga. Itu hak anak juga. Kado ini juga termasuk hak anak. Termasuk ketika berhubungan suami istri. Ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jannibna syaitan
wa jannibish syaitana ma razaqtana. Karena itu adalah ibadah. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa itu dapat pahala yang luar biasa. Sampai ada yang bertanya, ya Rasulullah, emang kalau hubungan suami istri dapat pahala? Iya, kata Rasulullah. Bukankah kalau engkau, Rasul tanya balik, kalau misalkan berhubungannya dengan yang bukan suami istri, berzina, dosa enggak? Dosa. Nah kalau dengan yang halal dapat pahala. Kebalikannya. Kalau dengan yang haram dapat dosa, dengan yang halal dapat pahala. Apalagi dalam prosesnya kemudian kita berdoa. Yang kata Rasulullah, kalau membaca ini, maka setan akan kesulitan untuk mengganggu anak-anak kita nanti. Jadi sudah dibikin benteng jauh-jauh hari sebelum anak lahir. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk anak kita bahkan sebelum anak itu lahir. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makan udah. Doa untuk sang nutfah. Ketika sudah bertemu sel telur dengan sperma, Rasulullah pun ada contoh mendoakan. Ini contoh kisah Abu Talha dan Ummu Sulaim. Ketika Abu Talha pulang, putranya ternyata sudah meninggal. Cuma Ummu Sulaim, istrinya, tidak memberitahu terlebih dahulu. Disambut dulu suaminya itu untuk bersih-bersih, kemudian dilayani dengan sebaik-baiknya dan beraktivitas sebagai suami istri. Baru kemudian dikasih tahu, suamiku, jika ada yang menitipkan kepada kita dan kemudian titipan itu diambil, gimana? Ya, kata suaminya, boleh aja, itu kan hak dia. Nah, Allah telah menitipkan anak kepada kita dan anak kita telah meninggal. Awalnya komplain Abu Talha itu, kemudian lapor ke Rasulullah, tapi Rasulullah justru mengapresiasi Ummu Sulaim dan mendoakan mereka berdua. Semoga Allah memberkahi malam hari yang telah kalian berdua jalani. Jadi ini doa Rasulullah kepada sang nutfah. Dan terbukti putra-putri Abu Talha itu jadi anak-anak yang saleh, para penghafal Quran, orang-orang yang luar biasa. Jadi doa kepada anak itu dalam setiap tahapannya begitu, sejak di alam ruh, sejak kemudian menjadi, meskipun belum menjadi anak ya, masih bagian dari diri kita, di sulbi tadi, ketika sudah bertemu, proses sebelum bertemunya, ketika bertemu, itu ada contoh-contoh Rasulullah. Dan itu bagian dari parenting. Parenting bukan hanya ketika sudah bertemu dengan anaknya, enggak. Sebelum itu sudah persiapannya jauh-jauh hari. Kemudian zikir Al-Quran untuk sang calon jabang bayi. Ada beberapa ayat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Siti Fatimah sedang hamil dan menjelang lahir, Rasulullah SAW memerintahkan kepada istrinya, yaitu kalau tidak salah Siti Zainab ya, Zainab binti Jahsin dan Ummu Salamah, mendatangi Fatimah dan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pertama ayat kursi. Ayat kursi itu kalimatnya Allahu la ilaha illa Allah. Tidak ada ilah selain Dia. Kemudian dijelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 54 yang dibacakan. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Sungguh Rabb kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Bayangkan, bayi yang menjelang lahir itu seperti dikasih tahu begitu. Tuhan kamu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi bahkan sebelum lahir sudah diajari tauhid. Al-A'raf ayat 54. Kemudian Yunus ayat 3 sama, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah. Jadi berdialog dengan bayi, karena janin itu yang pertama kali berfungsi itu telinga, bukan mata, telinga. Jadi masih di perut itu dia mendengar. Bayi itu mendengar, meskipun dalam perut ibunya mendengar. Dan yang diperdengarkan yang terbaik dicontohkan oleh Rasulullah adalah Al-Quran. Terutama ayat-ayat yang mengajari tentang tauhid, tentang Allah. Karena nanti misalkan para ulama juga mencontohkan, mengajarkan kepada kita, kalimat pertama ketika sudah lahir yang diajarkan idealnya kepada anak kita itu bukan ayah, bunda, papa, mama, bukan. Allah.
Jadi yang terbaik, kalimat pertama yang keluar dari lisan anak kita adalah Allah. Maka itu yang perlu sering diulang-ulang. Kemudian, wah udah 11:29 ya, nggak kerasa. Ini kado keempat, ini baru kado keempat ini. Kalau di buku yang saya tulis, yang Excellent Parenting itu sampai ada 70 kado. Jadi 70 hadiah perlakuan dari Rasulullah kepada anak-anak. Kado kelima tentang azan dan iqamah. Meskipun ada yang menyebut hadisnya dhaif, tapi ada hadis lain yang menguatkan. Sehingga dari dhaif naik derajatnya. Jadi ada syahid, ada saksi hadis yang lain. Sehingga derajatnya lebih kuat. Diazankan. Ini bentuk-bentuk kado ya. Tambahan deh, yang penting ya sebelum bertanya jawab. Ini masih Bayu nggak apa-apa. Yang ini yang jarang, masih banyak kaum muslimin yang tidak tahu. Itu tahnik doa. Ada yang tahu tahnik itu apa? Ayah bunda? Oke, saya persingkat ya. Tahnik itu adalah aktivitas, biasanya Rasulullah dan para sahabatnya kalau anaknya lahir, membawa anak itu kepada Rasulullah untuk didoakan dan ditahnik. Tahniknya, Rasulullah itu biasanya minta kurma, digigit oleh Rasulullah, dilembutkan, kemudian dimasukkan ke dalam mulut bayi, masukin ke bagian atas. Anak-anak saya tahnik semua, sama saya aja langsung. Atau bisa juga kita minta ke guru kita, kepada asatidz, ulama. Biasanya ada yang datang ke para habaib begitu, untuk minta ditahnik gitu, sambil didoakan. Nah, itu para sahabat biasanya seperti itu. Nah, coba putra-putri ayah bunda semua ditahnik nggak? Kalau enggak, sayang banget. Itu diantara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian doa, ya, doanya antaranya ini: mu'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Mu'idzuka kalau ke laki-laki, mu'idzuki kalau ke bayi perempuan. Kalau bayinya tidak berada di hadapan kita, itu mu'idzuhu kalau laki-laki, mu'idzuha kalau perempuan. Kita dapat berita, lahir fulana, anaknya laki-laki. Kita doakan di grup misalkan, mu'idzuhu bi kalimatillah. Aku minta perlindungan kepada Allah untuk dia. Kalau itu Kak, untukmu, karena bayinya di hadapan kita. Ayah bunda, itu baru 5 ya, 6. Baru 6. Tahnik 7. Ke-7. Yang ke-6, ucapan doa tadi kelewat. Ucapan selamat, barakallah, begitu ya. Kebahagiaan. Baik, ayah bunda, ini anak itu kan setiap tahapannya ada pembahasannya tersendiri, termasuk ketika anak kecil mulai balik seperti apa, ketika sudah balik itu ada pembahasan tersendiri, ada ajarannya di dalam Islam. Cuma karena keterbatasan waktu, ya untuk saat ini sampai ini dulu. Mungkin kita bisa lanjutkan di kesempatan berikutnya. Saya kembalikan dulu ke MC kita, ke pengatur laku penjajah acara. Tafadhol. Terima kasih Pak Indra Kusuma, Dr. Indra Kusuma, sudah menyampaikan pemateriannya. Kita menginjak ke agenda selanjutnya, itu agenda tanya jawab. Boleh barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya, boleh langsung menggunakan fitur raise hand atau ketik aja di kolom chat. Tadi beberapa ada yang sudah nanya juga kalau nggak salah ya. Sambil nunggu yang pertanyaan lain mungkin bisa coba dijawab dulu sama Bapak. Cek ke atas. Di antara pertanyaan itu ada yang saya bacain aja. Boleh. Assalamualaikum, perkenalkan saya Ugi, guru SD di Purwakarta. Saya banyak menemukan anak yang memiliki harga diri rendah karena tindakan yang dilakukan oleh orang tua dan lingkungannya. Sehingga anak tersebut sudah melabel dirinya sendiri rendah, negatif. Yang ingin saya tanyakan, untuk PJJ seperti sekarang ini, kendala dan tantangan saya untuk membantu anak
anak lebih besar. Kira-kira adakah cara atau metode lain yang bisa untuk membantu anak-anak seperti ini? Pendekatan yang bisa dilakukan ada namanya appreciative inquiry. Appreciative inquiry. Intinya sebenarnya adalah ketika bertemu dengan anak atau siapapun ya, terutama anak karena ini konteksnya anak, perhatikan apa yang layak, kira-kira apa yang bisa diapresiasi, fokus ke hal yang bisa diapresiasi. Puji, beri apresiasi, beri pujian. Artinya kalau interaksi kita, dan itu kita bisa menyelipkannya dalam kata-kata ketika interaksi meskipun secara online, ini kan konteksnya PJJ. Ya Budi luar biasa tadi, jawabannya tepat, pinter, atau wih bajunya rapi, luar biasa, anak keren, pinter. Hal-hal seperti itu perlu diulang-ulang. Hanya memang kalau konteksnya sekolah yang baik itu tidak hanya mendidik anaknya, tapi juga mendidik orang tua. Memang perlu ada proses pembelajaran juga kepada orang tua. Bahkan sekarang ada sekolah yang memang sejak awal buat komitmen dengan orang tuanya. Dia harus ikut terlibat. Jadi orang tuanya ikut belajar, ikut terlibat dalam proses. Kalau enggak sejak awal ya udah mohon maaf, kita tidak bisa menerima anak dari bapak ibu. Jadi kalau siap, oke, kontrak. Jadi tanggung jawab itu karena tetap tanggung jawab ada di orang tua. Kita ini dapat delegasi wewenang mendidik dari pihak sekolah. Menurut saya itu keren ya. Dan anak kemudian orang tua dilibatkan dalam proses pendidikan. Bukan ngerjain PR-nya, bukan. Cuma konteksnya ada hal-hal yang memang dilakukan oleh orang tua juga, terutama dalam konteks pembentukan karakter, terutama akhlak, karakter. Nah, sekaligus juga ada sekolah-sekolah yang mulai kalau nggak salah yang dia tidak hanya memberikan rapor buat anaknya, orang tuanya juga dikasih rapor begitu. Karena tadi kesadaran bahwa pendidikan anak itu sebenarnya orang tuanya. Nah, kalau itu keren menurut saya. Sehingga kerjasama, ada proses kerjasama antara sekolah dan rumah. Ketika ada masalah, digali bersama masalahnya di mana. Kalaupun ada kesalahan dalam perilaku pola asuh, ya itu kemudian menjadi tugas orang tua. Dan sekolah juga sinergis untuk menumbuh kembangkan anaknya. Begitu. Jadi kalau yang harga diri rendah, di antara solusi memang apresiasi, pujian. Tapi kalau kita apresiasi di rumah dicaci maki, dimarahin, dijelek-jelekkan kan tetap aja kita tambahin di situ diminusin lagi. Harus ngobrol juga dengan orang tuanya kalau seperti itu. Kalau kita deteksi ada seperti itu, maka perlu ada treatment juga kepada orang tuanya. Perlu ada intervensi ke orang tuanya. Karena tadi sebagian besar masalah anak di sekolah itu selesainya bisa selesai dengan di rumah sebenarnya. Banyak yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau dalam konteks PJJ memang ada keterbatasan. Interaksi juga hanya seperti ini kan. Hanya seperti ini paling kita mengoptimalkan komunikasi secara verbal. Kalau untuk itu secara verbal. Tapi di balik PJJ kita perlu berkomunikasi secara khusus dengan orang tuanya. Kalau ada yang perlu diubah di pola asuhnya, nah kita diskusikan bersama-sama secara keilmuannya seperti apa, dampaknya seperti apa. Kalau anaknya misalkan sepertinya harga diri rendah, coba kita gali bersama kira-kira apa penyebabnya. Apa yang bisa kita lakukan? Kami di guru di sekolah harus melakukan apa? Ayah bunda perlu melakukan hal seperti apa? Jadi sama-sama bertanggung jawab jadinya. Sama-sama berperan. Begitu? Yang lanjutnya mungkin. Oke, terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya ada juga yang bertanya dari ini dulu deh. Eka Yolanti Ramdhani. Bagaimana mengatasi anak yang kadang tidak mendengar ortu berkata? Atau saya langsung aja ya? Tapi saat ortu berbicara dengan nada tinggi baru menurut. Kira-kira gimana Pak?
bagaimana mengatasi anak yang kadang tidak mendengar jika ortu berkata lembut, tapi saat ortu berbicara dengan nada tinggi, baru menurut. Kadang kita perlu memahami anak. Termasuk dalam hal ini, biasanya umumnya yang seperti itu laki-laki. Dan itu bukan cuma anak, yang dewasa juga gitu. Karena dia ketika, struktur otaknya beda dengan perempuan. Ketika melakukan sesuatu, dia biasanya lebih fokus. Sehingga ketika ada yang memanggil dan sebagainya, harus berulang-ulang atau nadanya tinggi baru dia ngeh. Karena kalau laki-laki itu biasanya lebih fokus. Jadi solusinya apa? Ya kitanya aja yang perlu lebih mafhum. Mungkin tidak harus senantiasa harus meningkatkan kata-kata nada, ketinggian nada kita, tapi memvariasikan pola komunikasi selain kata-kata sambil disentuh kalaupun manggil. Nah, gitu. Baru dia, oh ada apa? Udah kita udah manggilnya misalkan ke 5 kali, 1 ke 4 nggak kedengaran, bisa jadi seperti itu. Jadi kadang ada hal-hal yang memang perlu kita pahami ya, dari kekhasan dari anak-anak kita. Umumnya sih setahu saya, kalau yang seperti itu anak laki-laki biasanya. Anak laki-laki. Bukan karena dia membangkang, bukan. Ya laki-laki begitu, karena biasanya lebih fokus. Suami kita pun, suami kita, saya pun bisa begitu. Saya kadang nggak ada, tiba-tiba saya manggil udah sekian kali, ternyata manggilnya saya baru dengarnya pertama, padahal manggilnya sudah berulang kali. Nah, kalau kita memahami karena perbedaan kekhasan seperti itu, nah, kita bisa lebih sabar. Plus mungkin tadi variasi dengan sentuhan sambil ditepuk, sambil sambil dipeluk begitu ya. Jadi tidak hanya dari jauh. Kalau dari jauh ya konsekuensinya kadang memang harus lebih tinggi. Kalau kitanya sambil mengerjakan sesuatu misalkan. Tapi kalau kita memahami ini kekhasan, kita jadinya tafahum, memahami. Nah, tadi solusi diantaranya adalah variasi metode komunikasinya. Tidak hanya dengan kata-kata saja. Tapi bukan juga dengan dipukul, bukan. Dengan sentuhan. Karena tadi telinganya ketika dia sedang fokus ke sesuatu, telinganya kayak seolah-olah tertutup, karena fokus ke yang sedang dia perhatikan. Laki-laki itu fokus lebih visual biasanya. Ada pertanyaan juga sebelumnya dari awal sudah ditanyain juga. Saya bacain dari Tenri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mendidik anak-anak yang masih kecil-kecil dengan watak-watak yang berbeda-beda? Ada yang cengeng, ada yang suka komentar dan selalu komplain, ada yang suka memukul, dan bagaimana menghadapi anak-anak yang selalu bertengkar? Dari Tenri. Yang mana ya? Dari siapa tadi? Pengirimnya Tenri ya? Jam 11. Nah. Oke. Yang Tenri bukan ya? Ya, betul. Mendidik anak yang masih kecil dengan watak yang berbeda. Ada yang cengeng, ada yang suka komentar, selalu komplain, ada yang suka mukul, dan menghadapi anak-anak yang selalu bertengkar. Wah, Masya Allah. Di pengalaman saya juga, karena saya 5 laki-laki semua, gitu. Selisih rata-rata 2 tahun, 3 tahunan, ya heboh lah di rumah. Pertama, ada hal yang dasar dulu yang perlu kita pahami. Yang namanya anak-anak ya memang ada masa-masa ketika mereka seperti itu. Mungkin bagi kita ribut, rame, dan sebagainya, aduh, bikin pusing. Ada yang perlu kita pahami. Pernah ada yang datang ke seorang konsultasi, ke seorang psikolog, nih, saya sudah nggak kuat ini di rumah, baru dibersihin, udah kotor lagi, ribut mulu. Gitu. Terus, ibu pengennya gimana? Ya pengennya tenang, bersih, rapih. Begitu. Oke, kalau itu dengan pendekatan hipnoterapi, coba rileks, bayangkan rumah seperti yang ibu inginkan, rapi, bersih. Wah, dia senyum. Kemudian, nah, terus kira-kira itu artinya apa?
nangis dia. Artinya anak-anaknya nggak ada gitu. Yang nama anak-anak fitrahnya begitu. Fitrahnya begitu. Nah tinggal, memang ini latihan ke kita, menyikapinya kita pastikan dalam kondisi self control. Kita terkendali. Bahwa watak karakter anak beda-beda, ya yang namanya anak itu unik. Setiap anak itu unik, nggak bisa disamakan. Sehingga kadang ada perlakuan secara khusus. Yang perlu kita tingkatkan adalah level kesabaran kita. Yang namanya sabar itu kan nggak ada batasnya. Batas kesabaran itu berarti tidak sabar. Oh, saya sudah sampai ke batas kesabaran, berarti sudah nggak sabar. Bukan sabar itu artinya. Yang namanya sabar itu nggak ada batasnya. Hanya dia bisa berubah bentuk. Dia bisa berubah bentuk dalam berbagai bentuk. Nah, dalam konteks anak, intinya adalah kita latihan merespon itu masih dalam kondisi terkendali. Ini yang masih harus dilatih, termasuk saya sebenarnya. Karena kadang tiba-tiba emosi, wah, saya harus diam dulu nih, bentar. Saya harus tenang dulu, baru kemudian merespon. Dan kemudian kita berpikir, respon apa yang harus saya lakukan atas perilaku yang seperti ini, agar kita tidak, istilahnya itu dalam psikologi tiba-tiba blocking, respon yang secara langsung ya, tanpa proses berpikir lagi, kayak senggol bacok begitu. Nah, kalau seperti itu berarti tidak terkendali. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melatih level pengendalian diri kita. Kalaupun ada anak berkelahi, pertama pastikan kitanya tenang. Kalaupun memisahkan anak, kitanya dalam kondisi tenang. Ya, ini memang perlu latihan yang luar biasa hal seperti ini. Kalau ada yang komentar, lalu komplain, ya kita merespon. Jadi ketika merespon, lebih baik kita diam sebentar, memikirkan kira-kira kata-kata apa yang paling tepat nih untuk menjawab itu. Jadi gini, maksud saya begini, kalau kita ingin mengubah anak kita, yang pertama harus diubah, dilatih pengendalian diri itu kitanya. Tadi kan masalah di anak itu kan masalah pengendalian diri itu. Ada masa-masa memang anak masih seperti itu, proses pengendalian dirinya belum sempurna. Nah, kita jangan turun level menjadi seperti anak-anak dulu. Nah, seringkali kalau kita sudah mengubah diri kita, mengubah respon kita. Karena dalam psikologi itu kita yang memilih respon atas berbagai stimulus yang datang kepada kita. Perilaku anak itu adalah stimulus kepada kita. Kita yang memilih respon. Apakah mau teriak, mukul, atau kita bersikap tenang, berbicara dengan baik-baik, itu kan pilihan. Ada kondisi kita harus tegas. Tegas itu beda dengan keras ya. Tegas itu tidak identik dengan keras. Tegas itu ada kata tega di dalamnya. Kalau S-nya dihilangkan kan jadi tega. Kadang kita memang harus tega, termasuk menghukum misalnya. Menghukum anak ya harus tega. Tapi menghukum pun ada seninya tersendiri. Kalaupun kita menghukum, ada seni tersendiri yang tetap bagi anak kita itu adalah bentuk cinta kita kepadanya. Makanya haram menurut para ulama memukul anak. Pertama, memukul anak itu nggak boleh di bawah 10 tahun. 10 tahun pun boleh untuk hal yang prinsipil, yaitu sholat, ketika internalisasinya sudah sejak 7 tahun bahkan sebelumnya. Kemudian haram hukumnya mukul kelihatan ketiak, kata para ulama. Begini, artinya apa? Kencang, nggak boleh kencang. Tidak boleh mukul ke bagian wajah. Karena wajah ini terhormat. Dalam perang saja, fala tadribil wajha, kata Rasul. Jangan memukul wajah dalam perang loh, kepada orang yang ingkar kepada Allah. Apalagi dalam kondisi damai, apalagi pada anak kita. Main gampar dan sebagainya nggak boleh, hati-hati. Jadi kalau kata seorang tokoh itu, kalau mau pukul pakai sapu tangan begitu. Nah, itu ada seni tersendiri kalau terkait dengan menghukum pun. Intinya tadi, yang perlu kita pastikan, kita merespon dengan terukur. Kalau kita marah, emosi, lebih baik diam dulu,
kita pikirkan respon kita yang paling tepat apa. Nah, biasanya kalau seperti itu solusinya Allah berikan hidayah tuh, dibandingkan dengan kita merespon tanpa berpikir dulu, kayak senggol bacok begitu, atau langsung pukul, langsung hantam, naudzubillah dzalik ya. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau masih seperti itu. Jadi intinya di pengendalian diri kita. Masalah how-nya detailnya memang per kasus, per kasus. Dia dikit-dikit cengeng ya, kita perlu tegaskan. Kalau mau menangis ya boleh, kalau memang jelas. Berarti kan nggak boleh menangis sama sekali kan? Silakan. Laki-laki nggak boleh nangis, kata siapa? Boleh. Tapi kan nangisnya udah nggak. Silakan nangis, tapi nangisnya sebentar saja. Misal, kalau kita tahu dia memang sakit, tapi kita sampaikan juga kalau ada hal-hal yang ini nggak perlu sebenarnya untuk sampai nangis. Kita bisa lebih bertahan. Tapi proses itu akan tepat kalau kita sendiri dalam kondisi yang self-control, terkendali. Nah, yang seringkali terjadi ketika anak bermasalah cengeng, bertengkar, dan sebagainya, kitanya nggak terkendali. Jadi kita dengan dia sama-sama nggak terkendali. Dampaknya sama-sama merusak bagi kita, bagi anak-anak kita. Jadi kalaupun begitu, akan lebih bagus kita diam terlebih dahulu. Beberapa detik, saya harus melakukan apa nih. Sehingga kalau begitu, sikap kita yang terkendali. Kalau anak, ya struktur otaknya memang wajar kalau masih belum terkendali. Apalagi yang balita ya, apalagi balita. Nah, tugas kita memang mendidik agar semakin terkendali. Dan itu dimulai dari kita. Wallahualam. Oke, terima kasih Pak. Itu kan. Karena waktu juga sudah mendekati zuhur, mungkin kita cukupkan saja sesi tanya jawabnya. Terima kasih untuk Dr. Indra Kusuma yang sudah menyempatkan waktunya hadir untuk membagikan ilmu-ilmunya, terutama dalam bidang parenting kepada kita semua, Bapak Ibu semua, dan semoga ilmu yang kita dapatkan ini terdapat keberkahan dalamnya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin informasi selanjutnya untuk Bapak Ibu yang belum masuk ke dalam grup parenting, grup WhatsApp-nya sudah dikirim di kolom chat, jadi bisa langsung klik linknya aja, karena insya Allah kelas online parenting ini akan diadakan secara rutin setiap minggu pertama dan minggu keempat setiap bulan ini. Dan mohon maaf juga untuk Ibu Bapak semua yang sudah bertanya, namun pertanyaannya belum sempat terjawab. Mungkin di pertemuan selanjutnya bisa dijawab, bisa terjawab. Dan informasi terakhir untuk door prize. Door prize akan kami umumkan di grup. Jadi bagi Bapak Ibu, silakan langsung masuk grupnya aja. Untuk informasi lebih lanjutnya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih pada Dr. Indra Kusuma yang sudah sharing ilmunya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua juga yang sudah hadir, menyempatkan diri untuk menyukseskan acara sharing ilmu ini. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir majelisnya masing-masing aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin jika ada pertanyaan berikutnya bisa via medsos saya boleh. Jazakumullah Indra.